Tema kemerdekaan dari hawa nafsu, makna kemerdekaan sejati dalam Islam. Nama Ashar Putra Finansian, nomor MPM 2641144. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, setiap bulan Agustus kita selalu merayakan kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih berkibar, lomba-lomba diadakan, dan semangat 17 Agustus terasa di mana-mana. Tapi hari ini saya tidak ingin bicara tentang kemerdekaan dari penjajah Belanda atau Jepang. Saya ingin mengajak teman-teman berpikir lebih dalam, apakah kita yang katanya sudah merdeka sejak 81 tahun lalu benar-benar merdeka. Karena ternyata ada penjajahan yang jauh lebih berbahaya dari penjajahan bangsa asing. Penjajahan itu bernama hawa nafsu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Al-mujahidu menjahada nafsahu. Orang yang berjihad adalah orang yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Tirmizi. Coba kita renungkan teman-teman, Nabi tidak mengatakan jihad terbesar itu hanya di medan perang. Justru jihad yang paling berat, yang paling menantang adalah jihad melawan diri sendiri, melawan rasa malas, melawan godaan berbuat curang, melawan hak nafsu yang selalu ingin serba instan. Kenapa ini disebut jihad terbesar? Karena musuh dalam jihad ini tidak terlihat, tidak bisa kita hindari dengan lari, sebab dia ada dalam diri kita sendiri, setiap hari, setiap saat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan sejati seorang manusia bukan diukur dari harta, jabatan, atau followers di media sosial, tapi dari sejauh mana dia mampu mengendalikan dan menyucikan dirinya sendiri. Artinya kemerdekaan yang paling hakiki dalam Islam adalah ketika seseorang mampu menjadi tuan atas dirinya sendiri, bukan budak dari keinginannya sendiri. Sekarang mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kehidupan kita sebagai mahasiswa, berapa banyak dari kita yang punya tugas menumpuk tapi terus menunda karena keasikan scroll media sosial. Itu adalah bentuk penjajahan hawa nafsu. Berapa banyak dari kita yang tahu sesuatu yang salah tapi tetap dilakukan karena biar terlihat keren di depan teman-teman. Itu juga penjajahan hawa nafsu. Bahkan hal sederhana seperti bangun untuk sholat subuh sering sekali kita kalah, bukan karena tidak mampu, tapi karena kita membiarkan nafsu untuk tidur lebih nyaman mengalahkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di sini lah letaknya pentingnya makna kemerdekaan bagi generasi muda hari ini. Kita hidup di era yang penuh kemudahan, penuh hiburan, penuh godaan yang datang lewat layar handphone kita sendiri. Justru di era seperti inilah jihad melawan hawa nafsu menjadi makin relevan. Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja tanpa batas, tapi merdeka berarti mampu memilih yang benar, meskipun yang salah itu terasa lebih mudah dan lebih nikmat. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, kita punya tanggung jawab yang besar. Bangsa sudah merdeka secara fisik, tapi pembangunannya butuh generasi yang merdeka secara mental dan spiritual. Generasi yang bisa disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, bukan generasi yang dikendalikan oleh rasa malas dan candu hiburan semata. Maka izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah ajakan. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan tahun ini bukan hanya sebagai seremoni tahunan, tapi sebagai titik awal balik untuk merdeka dari diri kita sendiri. Merdeka dari malas menjadi rajin, merdeka dari menunda menjadi disiplin, merdeka dari lalai kepada Allah menjadi dekat dengannya. Karena sesungguhnya kemerdekaan yang paling berat untuk direbut dan paling manis untuk dirasakan adalah kemerdekaan atas diri kita sendiri. Merdeka jasmani sudah kita raih sejak 1945. Sekarang saatnya kita raih kemerdekaan rohani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.